Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence AI 5. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Sivanya Mandagi, kedua itu ada Michael Maramis, dan terakhir itu ada saya, Juan Carlos. Selanjutnya itu ada kita akan membahas tentang forward and backward chaining. Keduanya itu adalah metode inferensi yang sering digunakan dalam sistem berbasis aturan seperti sistem pakar atau expert system dan pemrograman logika untuk menentukan solusi dari suatu masalah atau mencapai kesimpulan. Forward ini berfokus pada penyebaran informasi dari input ke output, dan untuk backward itu digunakan untuk melakukan perhitungan mundur untuk pembaruan model atau perbaikan berdasarkan output yang diperoleh. Selanjutnya itu ada inference engine cycles via a image fire produce procedure. Nah, di sini gambar ini menunjukkan bagaimana forward chaining bekerja. Yang pertama itu fakta-fakta awal diambil dari database. Yang kedua itu fakta-fakta tersebut dicocokkan dengan aturan-aturan yang ada di knowledge base. Yang ketiga itu jika aturan cocok, aturan tersebut akan dieksekusi dan kesimpulan baru akan ditambahkan ke database. Yang keempat itu proses ini terus berulang hingga tidak ada aturan lagi yang dapat dieksekusi atau kesimpulan akhir tercapai. Proses ini adalah dasar dari forward chaining, di mana sistem berbasis aturan bergerak maju dari fakta-fakta yang diketahui untuk mencapai kesimpulan. Selanjutnya ada forward chaining. Bisa kita lihat gambar di sini. Forward chaining ini dimulai dengan fakta yang diketahui dan mencocokkan fakta tersebut dengan aturan dalam knowledge base. Yang kedua itu setelah aturan yang cocok ditemukan, aturan tersebut dijalankan atau fire, dan fakta baru ditambahkan ke dalam database. Yang ketiga itu proses ini berulang dalam cycles hingga tidak ada lagi aturan yang bisa dieksekusi atau kesimpulan akhir tercapai. Untuk gambar ini mengilustrasikan bagaimana forward chaining digunakan untuk mengembangkan basis fakta dengan menambahkan fakta baru setelah aturan-aturan dijalankan dalam setiap siklus. Selanjutnya itu ada forward chaining XP, proses inferensi forward chaining dalam sistem berbasis aturan. Aturan yang pertama itu jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan diduga terjadi infeksi bakteri, maka pasien mengalami radang tenggorokan. Nah, untuk aturan kedua itu jika suhu pasien lebih dari 100, maka pasien mengalami demam. Aturan yang ketiga, jika pasien telah sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka kami menduga terjadi infeksi bakteri. Selanjutnya itu ada siklus 1, aturan 2 benar. Kurang lebih dari simpulkan pasien mengalami demam. Siklus yang kedua, aturan ketiga benar. Kurang lebih dari simpulkan infeksi bakteri. Siklus ketiga, aturan 1 benar. Kurang lebih dari simpulkan pasien mengalami radang tenggorokan. Kesimpulan, suhu pasien sama dengan 104. Berikutnya pasien telah sakit selama 3 bulan. Lalu pasien sakit demam, infeksi bakteri dan juga menderita radang tenggorokan. Selanjutnya itu ada backward chaining, goal driven.
Backward chaining adalah metode penerapan dalam kecerdasan buatan dan sistem berbasis pengetahuan yang bersifat goal-driven. Metode ini bekerja dengan cara memulai dari tujuan atau hipotesis yang ingin dicapai, kemudian melacak langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan aturan atau fakta yang sudah ada. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menetapkan chaining. Yang pertama itu tentukan tujuan. Mulailah dengan menetapkan apa yang ingin dibuktikan atau dicapai. Yang kedua itu cek ketersediaan fakta. Periksa apakah tujuan tersebut sudah diketahui atau ada fakta yang mendukungnya. Yang ketiga itu cari aturan jika tujuan belum terverifikasi. Cari aturan yang dapat membantu membuktikan tujuan tersebut. Yang keempat itu ulangi proses untuk setiap aturan. Lakukan backward chaining lagi untuk membuktikan premis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima itu kesimpulan. Jika semua premis yang diperlukan untuk membuktikan tujuan dapat diverifikasi, maka tujuan tersebut dianggap terbukti. Selanjutnya itu XP1. Di sini selanjutnya di sini ada gambar ini menjelaskan cara kerja backward chaining. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya backward chaining EXP2. Proses inferensi backward chaining dalam sistem berbasis aturan. Aturan 1. Jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan diduga terjadi infeksi bakteri, maka pasien mengalami radang tenggorokan. Aturan 2. Jika suhu pasien lebih dari 100, maka pasien mengalami demam. Aturan 3. Jika pasien telah sakit selama lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka kami menduga terjadi infeksi bakteri. Mulailah dengan serangkaian fakta yang sama. Suhu pasien sama dengan 104, pasien telah sakit selama 3 bulan, pasien mengalami sakit tenggorokan, tetapi sekarang mulailah dengan tujuan pasien mengalami radang tenggorokan dan cobalah untuk membuktikannya dengan peraturan dan fakta. Forward chaining, kelebihan, proaktif, menghasilkan kesimpulan dari fakta yang ada sehingga dapat mengidentifikasi banyak solusi atau kemungkinan diagnosis. 2. Keterbukaan, dapat menemukan semua kemungkinan hasil yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga berguna dalam situasi di mana tidak semua fakta diketahui di awal. Ketiga, mudah dipahami. Prosesnya linear dan mengikuti aturan logis dari fakta ke kesimpulan membuatnya intuitif. Kekurangannya, waktu eksekusi dapat menjadi menjadi lambat jika ada banyak aturan dan fakta karena sistem memeriksa semua aturan yang relevan. 2. Jumlah data. Jika jumlah fakta sangat besar, mungkin menghasilkan banyak kesimpulan tidak relevan yang bisa membingungkan. 3. Menghasilkan banyak informasi. Dapat menghasilkan terlalu banyak informasi jika tidak ada pengendalian sehingga sulit untuk menentukan prioritas. Selanjutnya backward chaining. Kelebihannya, efisiensi, hanya mencari fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga lebih efisien dalam banyak kasus. 2. Fokus pada tujuan, mampu menjawab pertanyaan spesifik dan mencari solusi yang tepat, membantu mengurangi informasi yang tidak relevan. 3. Interaktif, dapat digunakan dalam sistem yang memerlukan interaksi dengan pengguna untuk mengkonfirmasi fakta tertentu sebelum mencapai kesimpulan. Kekurangannya, 1. Bergantung pada tujuan, memerlukan penentuan awal tujuan atau hipotesis yang jelas. Jika tidak, prosesnya bisa terhambat. 2. Mungkin mengabaikan solusi lain. Hanya mencari satu solusi atau jalur tertentu, mungkin mengabaikan kemungkinan lain yang relevan. 3. Lebih rumit. Prosesnya bisa lebih kompleks dan kurang intuitif dibandingkan forward chaining, terutama bagi yang tidak familiar dengan logika pemrograman. Selanjutnya teknik pencairan. Karena kedua metode ini, ada 3 teknik yang dikembangkan. Untuk kedua metode tersebut adalah 1. Deep first search
adalah algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Cara kerja algoritma deep first search yaitu masukkan node ke akar ke dalam sebuah tumpukan, kemudian ambil simpul pertama pada level paling atas jika simpul merupakan solusi pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan merupakan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam tumpukan. Apabila semua simpul sudah dicek dan antrean kosong, pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Pencairan diulang dari simpul awal antrean. Kelebihannya: 1. Membutuhkan memori yang relatif kecil, karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kedua, secara kebetulan, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Tapi kekurangannya: 1. Jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level dalam atau tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi atau tidak komplit. 2. Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama, tetapi berada di level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michael Maramis. Oke, selanjutnya ini adalah alur depth first search, di mana titik awalnya dari simbol 1 dan goalnya simbol 6. Nah, selanjutnya teknik pencarian yang kedua, breadth first search, adalah algoritma pencarian melebar yang dilakukan dengan mengunjungi node pada level n terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level n+1. Algoritma BFS berbeda dengan DFS. Cara kerja algoritma breadth first search yaitu masukkan simpul ujung ke dalam sebuah antrian, kemudian ambil simpul dari awal antrian. Lakukan pengecekan apakah simpul awal merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan merupakan solusi, maka masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut. Apabila semua simpul sudah dicek dan antrian kosong, pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Pencarian diulang dari simpul awal antrean. Nah, kelebihan breadth first search: yang pertama, tidak akan menemui jalan buntu. Yang kedua, jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Nah, kekurangannya membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n+1. Nah, ini adalah alur dari breadth first search, di mana titik awalnya dari simbol 1 dan goalnya berada simbol 9. Oke, yang terakhir, teknik pencarian yang ketiga, burst first search, adalah algoritma pencarian yang menggunakan pendekatan heuristik untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Algoritma ini berfokus pada memilih jalur atau simpul yang paling menjanjikan berdasarkan nilai heuristik yang mengindikasikan seberapa dekat simpul tersebut dengan solusi yang dicari. Berikut adalah cara kerja burst first search. Yang pertama, inisialisasi, memulai dengan antrian prioritas yang berisi simpul awal. Yang kedua, pemilihan simpul. Pada setiap langkah, simpul dengan nilai heuristik terbaik, terendah atau tertinggi, tergantung pada masalah yang dipilih untuk diperluas. Yang ketiga, ekspansi. Simpul yang dipilih diperluas untuk menemukan simpul-simpul anaknya. Yang keempat, pemeriksaan tujuan. Dan yang kelima, ulangi. Selanjutnya, kelebihan burst first search. Yang pertama, efisiensi pencarian. Burst first search cenderung lebih efisien daripada pencarian yang lebih dasar seperti breadth
first search atau depth first search, karena ia memilih jalur yang menjanjikan terlebih dahulu. Yang kedua, heuristik yang fleksibel. Algoritma ini dapat menggunakan berbagai fungsi heuristik untuk mengarahkan pencarian, memungkinkan penyesuaian berdasarkan masalah spesifik. Yang ketiga, pencarian lebih cepat. Dalam banyak kasus, best first search dapat menemukan solusi lebih cepat dibandingkan metode lainnya, terutama jika heuristik yang digunakan cukup baik. Nah, selanjutnya kekurangan. Yang pertama, tidak menjamin solusi optimal. Best first search tidak selalu menemukan solusi terbaik atau optimal, terutama jika heuristik yang digunakan tidak akurat. Yang kedua, terjebak dalam jalur buruk. Jika heuristik tidak dirancang dengan baik, algoritma ini dapat terjebak dalam jalur yang tampak menjanjikan tetapi sebenarnya tidak mengarah ke solusi. Yang terakhir, memori yang tinggi. Best first search memerlukan lebih banyak memori dibandingkan algoritma pencarian yang lebih sederhana, karena perlu menyimpan banyak simpul dalam antrean prioritas. Nah, ini adalah alur dari best first search, di mana titik awalnya simbol 1 dan goalnya di simbol 6. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih.